Janganlah takut. Tuhan masih ada. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sama-sama baca. Janganlah takut. Tuhan masih ada. Ya. Saudara, BBM itu naik harganya. Sembako juga ikut naik harganya. Semua orang mulai khawatir, semua orang mulai takut, bimbang, gemetar. Ya. Tetapi hari ini pesan Tuhan, janganlah takut meski sembako naik, meski BBM naik harganya. Tuhan masih ada. Saudara, Tuhan masih ada. Haleluya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, cari Tuhan. Maka kegentaranmu, ketakutanmu akan hilang dan lenyap. Waktu kita sedang takut, kita sering cari manusia, saudara, untuk menyelesaikan masalah. Waktu kita takut dan khawatir, kita cari orang yang lebih kuat dari kita untuk bisa memberikan pertolongan, jalan keluar dan jawaban bagi setiap ketakutan kita. Tapi tahukah saudara, orang yang kita cari juga belum tentu sanggup menyelesaikan ketakutan, kegentaran dan kekhawatiranmu. Tapi ada satu yang tidak pernah bisa kalah dan dikalahkan. Namanya Tuhan. Carilah Tuhan. Maka segala ketakutanmu, kegentaranmu, kesusahanmu, kebuntuanmu, kepayahanmu, Tuhan akan berikan kemenangan dan kelegaan. Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, carilah Tuhan. Gak ada saudara jawaban untuk semua masalah kita, di mana-mana gak ada. Ya, berusaha kemanapun saat kita sedang sulit, saudara, kadang-kadang mengalami kebuntuan. Tuhan bilang, sampai di manakah kau masih cari kekuatan manusia, masih kau cari kekuatan yang bukan daripadaku. Tuhan membiarkan kita berjalan sendiri, saudara. Tapi waktu kita kembali dan sadar, Tuhan, saya sudah lelah. Tuhan, saya sudah tidak mampu. Sekarang hanya yang bisa kulakukan adalah mencari-Mu, Tuhan. Waktu kita cari Tuhan, Ia menjawab dan melepaskan kita dari segala beban, dari segala kegentaran. Cari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Daud merasakan kalau dia tidak cari Tuhan, dia berkekurangan. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Waktu kita jadikan Dia Tuhan, Sang Gembala kita, tahu saudara gembala itu apa? Gembala itu artinya Dia adalah yang menuntun kita kemana. Ya, gembala domba zaman dulu saudara, dombanya ikut. Kemana saja Sang Gembala pergi, menuntun mereka ke mata air, menuntun mereka ke padang rumput, domba-domba ikut. Dan kalau domba itu menjadi domba yang setia, maka di waktu dibawa berjalan ikut dengan Sang Gembala, pasti mereka menemukan mata air. Pasti mereka menemukan padang rumput. Ya, pasti saudara. Tapi sudahkah kita mencari Tuhan? Sudahkah kita menjadikan Dia sebagai gembala kita? Sebab kalau kita tidak mencari Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, hidup kita pasti berkekurangan. Tapi kalau hidup kita jadikan Tuhan sebagai Tuhan yang menggembalakan kita. Menggembalakan artinya mengkontrol hidup kita. Bukan lagi maunya saya, tapi menjadi maunya Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Hari ini kau mau bawa saya kemana ya Tuhan? Tuntun aku Tuhan. Aku harus melakukan apa? Bawa aku Tuhan. Bimbing aku Tuhan. Tuntun aku Tuhan. Jadi tidak ada lagi yang namanya maunya kita. Maunya saya. Maunya ini. Maunya kesenangan.
segala hal kita tinggalkan kesenangan itu, kita ikut maunya Tuhan. Dan ketika kita ikut maunya Tuhan, saudara, yang indah dan tak berkekurangan Tuhan akan sediakan. Ya. Hari Jumat ya, kalau tidak salah, saya kan habis pulang dari Jakarta, Bapak Ibu Saudara, itu tiba-tiba saya kelelahan karena sampai malam, ya kan, besok paginya saya berurusan dan ada pelayanan doa, malamnya balik lagi ke Sorong, saudara. Coba bayangin, saudara, nggak ada tidur 2 hari, saudara. Nggak ada tidur 2 hari, gara-gara nggak ada tidur 2 hari itu, di pesawat juga, saya kalau di pesawat tuh nggak bisa tidur, saudara. Jadi dari mulai berangkat, jadi bukan 2 hari, berarti 3 hari saya nggak tidur, saudara. Haleluya. Jadi karena nggak bisa tidur berhari-hari, forsir dengan tenaga, pulang itu langsung saya KO ya. KO artinya masih bisa, cuman langsung kelelahan. Dan tetapi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, nah sementara jaga anak 2, saya kelelahan lalu saya tertidur ya, sekitar jam 11-an lah. Sekitar jam 11-an ya, hari Jumat ya. Tiba-tiba saya bermimpi. Saya bermimpi pas di depan gereja ini, arah yang mau ke arah Jalan Bambu itu, saya dengan ada rombongan beberapa orang mengikuti saya untuk kita mau urus itu, bambu di atas itu. Kita dalam mimpi itu masih bicarakan bambu itu. Ya kita mau tebang bambu itu kan ceritanya. Terus tiba-tiba sampai di depan situ, ketemulah dengan ibu yang duduk di atas motor. Ibu dia senyum-senyum. Ya, tapi enggak bicara apa-apa, lalu tiba-tiba yang mau potong bambu ini pergi. Lalu tiba-tiba saya bercakap-cakap dengan ibu itu, enggak tahu pembicaraannya apa. Intinya ibu tuh senyum dan bahagia, bawa kabar baik. Akhirnya saya bilang, ya sudah, selesai. Jadi enggak ada cerita perkataannya, percakapannya apa, saya juga tidak tahu. Dalam mimpi itu langsung terbangun. Jadi ketemu dengan ibu itu artinya ada sesuatu yang luar biasa. Saya bangun begini, si kakak Ben, ya anak yang nomor 2 bilang, Papa minta susu, akhirnya kita bikin susu. Nah lama tuh ada telepon dari ibu Boas kamu ya. Nah, langsung Pak Pendeta kita ada di depan. Oh iya, langsung saya ke depan buka pintu dan ada ibu di depan dengan anak laki-laki Amon ya. Ya Amon, dengan Amon. Lalu masuklah ibu senyum-senyum saja. Lalu saya bilang, ini kayak mimpi nih. Seperti mimpi yang senyum-senyum ini. Kemudian di depan situ ibu langsung sampaikan mau bicara tentang pekerjaan. Lalu saya bilang masuk di dalam. Kemudian disitulah Bapak Ibu Saudara sekalian, ibu sampaikan bahwa kita akan kerja ya, pekerjaan cor jalan ini saudara ya. Jadi nanti depan gereja kita akan mungkin di gunungnya itu mungkin ditalut ya, agak digusur sedikit tanahnya, mungkin kasih lebar 1,5 kah, waktu itu kita hitung itu seperti itu, nanti tergantung dengan Pak Kambu nanti seperti apa susunannya. Yang intinya dalam mimpi itu tergenapi bahwa ibu datang itu duduk di atas motor itu, dia dengan senyuman indah sepertinya membawa kabar baik, dan benar kabar baiknya terjawab saudara. Amin. Apa maksudnya saudara? Saya hanya mau menyampaikan kepada kita, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bersama dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara, Dia akan menuntun kita kepada tanda heran satu, kepada tanda heran yang berikutnya. Ya, Tuhan itu menuntun kita pada tanda heran satu, tanda heran berikutnya. Dan saya percaya saudara, gereja kita banyak mengalami mujizat. Ya banyak sekali mengalami mujizat saudara. Jadi orang-orang yang didoakan di gereja ini mengalami mujizat-mujizat hebat. Ya banyak saudara. Mungkin saya tidak perlu ulang-ulangilah kesaksian-kesaksian itu. Tapi banyak sekali orang didoakan di gereja ini mengalami mujizat-mujizat.
Dan tidak hanya orang-orang yang didoakan dalam pelayanan gereja kita dan jemaat-jemaat kita yang didoakan mengalami mujizat, tetapi juga gerejanya mengalami mujizat, Bapak Ibu Saudara. Gereja kita ini mengalami mujizat. Mujizat di mana Tuhan menyediakan fasilitas-fasilitas pembangunan dan seterusnya. Tapi juga Tuhan menyediakan jalan yang di depan kita ini, Saudara. Kita doakan supaya berkatnya banyak. Siapa tahu Pak Kambu tergerak oleh hak Tuhan bisa cor parkiran gereja kita. Haleluya. Supaya apa? Supaya gereja kita, Saudara, tidak ada lagi namanya tumbuhan-tumbuhan yang seperti itu di depan itu, Saudara, ya. Tidak ada lagi rumput-rumput. Supaya kalau pas peresmian, gereja kita pas peresmian sudah ada lahan parkir. Tidak lagi yang namanya tanah-tanah dan rumput-rumput begitu, Saudara, ya. Jadi betul-betul sudah dicorapi, Saudara. Itu yang saya mau sampaikan. Kita di dalam pelayanan SICC dipercayakan Tuhan mendoakan banyak orang. Banyak orang diberkati, kota ini diberkati, tanah ini diberkati sudah dengan doa-doa yang kita naikkan. Tuhan juga dia tidak lupa, pelayanannya juga harus dibelanya. Gerejanya juga harus diselesaikannya, Saudara. Amin. Pokoknya ini semua karena tentang Tuhan. Saya hari ini berbicara, Saudara, semuanya tentang Tuhan. Adakah saudara yang datang hari ini mau belajar seperti yang saya sebagai seorang hamba Tuhan di gereja ini mengajarkan bahwa yuk kita hidup ini menjadikan Tuhan gembala kita, menjadikan Dia segala-galanya dalam hidup kita, dan jangan lagi maunya kita. Kalau maunya kita, Saudara, banyak hal yang kita akan buat dengan maunya kita. Dan banyak hal gagal juga yang akan dibuat dengan maunya kita. Ya. Tapi karena saya sebagai pemimpin di gereja dan jemaat ini menyadari bahwa Sang Gembala Agung itu adalah Yesus, Dialah yang empunya pelayanan ini, maka dari itu, Saudara, segala kebijakan dan keputusan di dalam gereja, ya, SICC seringkali saya tidak ikut sertakan, kadangkala itu rapat dan diskusi. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya otoritas tertinggi bukan rapat dan diskusi, tetapi otoritas tertinggi dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini adalah Roh Allah yang hidup, yang selalu berbicara dan menyatakan petunjuknya. Haleluya. Dan apapun yang menjadi kehendak Tuhan, makanya kita lakukan, Saudara. Dan puji Tuhan ketika saya mengizinkan dan membiarkan Tuhan menjadi gembala agung dalam pelayanan SICC, saya melihat tanda heran yang satu kepada tanda heran yang berikut yang tidak pernah berakhir. Ada saja hal-hal indah yang dinyatakan Tuhan bagi gereja dan pelayanan di tempat ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, saya mengajak kesaksian yang saya sampaikan ini. Kita harus berubah. Jangan lagi mau mengikuti maunya kita dan segala kehendak kita dan kesukaan kita, kesenangan, hal-hal yang menyenangkan itu. Tinggalkan, ikutlah maunya Dia. Ikutlah mau Sang Gembala Agung itu, Saudara. Maka ketika kita mengizinkan Sang Gembala Agung itu mengatur, merubah, membentuk, menghajar, meluruskan apa yang bengkok dalam hidup kita, maka hidupmu tak akan berkekurangan, kata Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu pasti. Tidak akan ada yang namanya kekurangan, Saudara. Sesusah-susahnya hidupmu, saat engkau tidak ada apa-apa, ada saja yang mengirim berkat bagimu. Ada saja yang bisa menjawab doamu. Haleluya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ya, hidup ini kalau Sang Gembala Tuhan Yesus, maka segala yang menjadi kurang dalam hidupmu Tuhan akan selesaikan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, izinkan saya kembali bersaksi. Kira-kira mungkin saudara berpikir, Pak Pendeta, kira-kira Pak Pendeta ini apakah selalu mengalami berkat-berkat berlimpah?
Enggak juga saudara. Kadang-kadang saya juga lagi nggak ada duit. Haleluya. Dalam bulan terakhir ini, ya, dalam bulan terakhir ini, karena kemarin gereja kita minus 13 juta lebih, maka dari itu terpaksa rekening saya, duit saya sendiri geser ke gereja untuk kemarin bayar tukang. Ya, jadi di kurang lebih rekening ada berapa ya? 4 rekening saya itu semuanya 0 rupiah, 0 0 0 0 0, nggak ada duit saudara. Dan saudara, saya mau bersaksi, sudahlah pakai yang ada, jual anting. Jadi jual anting, jadi jual anting saudara. Dan puji Tuhan, setelah jual anting, ya kan, paket habis juga saudara. Ya, karena keperluan banyak. Nah, tiba-tiba sudah tidak lama ada lagi berkat Tuhan datang. Haleluya. Kemudian ada lagi berkat lagi yang lain datang lagi. Jadi terpenuhilah setiap harinya. Dan Tuhan saudara tidak akan membiarkan orang yang kalau hidupnya digembalakan sama Tuhan itu berkekurangan. Pasti dia kasih. Minimal itu pas. Minimal pas. Dia tidak akan kasih di bawah pas. Karena kalau di bawah pas kekurangan. Nah, itu yang saya alami saudara. Oleh sebab itu saya mengajak kepada kita sekalian yang hadir hari ini. Siapa gembalamu? Apakah hatimu yang menjadi gembalamu? Apakah pikiranmu yang menjadi gembalamu? Apakah kesenangan dan sukacitamu lah yang menjadi gembalamu? Hentikan itu saudara. Jadikan Yesus gembalamu. Karena kalau dia menjadi gembala kita, tak akan berkekurangan, itu janjinya Tuhan saudara. Amin. Saya yakin dan percaya saudara, hidup jalan dengan Tuhan itu aman-aman saja. Tidak ada barang yang susah. Jadi semuanya pasti dia akan sediakan. Selama Tuhan yang gembala hidupmu dan hidupku. Tapi kalau yang lain yang gembala, apalagi setan yang gembala, wah, jangan saudara. Pastilah hidupmu akan selalu berkekurangan. Coba kita lihat. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan kasih kita tuh roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban. Jadi kalau hari ini kita masih takut tentang keadaan ekonomi dan segalanya, kita nggak percaya. Karena roh Allah kalau ada dalam diri seseorang, dia nggak akan takut. Dia tidak akan takut. Apa sih yang bikin kita takut? Kalau roh Allah ada di dalam hidupmu dan hidupku, kenapa kita takut? Bukankah kalau Yesus ada di dalam kita, dia gembala kita? Damai sejahtera ku tinggalkan, kata Tuhan Yesus, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangan gelisah, jangan takut, jangan ciut nyalimu. Ingatlah kalau ku kasih damai sejahtera, ku berikan rohku di dalam hidupmu. Saudara, kalau kita masih takut dalam dunia ini, berarti bukan roh Tuhan yang ada di dalam kita. Yang ada tuh roh ketakutan. Karena roh ketakutan itu datangnya bukan dari Tuhan, datangnya dari setan. Tuhan memberikan kita apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi saudara, ini penting. Coba kita lihat lagi firman-Nya. Katakanlah kepada orang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkanmu. Jadi kita harus saudara memperkatakan. Kadang-kadang firman ini kan berkata, katakanlah kepada orang-orang tawar hati. Saudara berkata bahwa jangankan bicara ke orang tawar, saya udah tawar duluan Tuhan untuk menghadapi hidup. Katakanlah kepada dirimu sendiri. Jadi tiap hari perkatakanlah apa? Coba ucapkan firman saudara tiap hari. Ya, kadang-kadang kita nih, mulut kita ini seringkali mengucapkan perkataan maunya setan.
Saya ini orang bodoh, saya ini orang gagal, saya ini tidak berhasil. Paling juga tidak akan bisa berhasil. Paling juga gagal. Itu perkataan dari siapa? Bukan Tuhan, itu setan. Berhenti mengikuti perkataan setan. Mulai perkatakan kepada orang yang tawar hati, kepada dirimu sendiri. Katakan apa? Kuatkan hati, jangan takut. Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri akan menyelamatkanmu. Perkatakan firman itu kepada dirimu sendiri, saudara. Perkatakan, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh. Sembuhlah engkau. Perkatakan, saya pintar, saya pintar, saya pintar. Jadi pintarlah engkau. Saya sukses, saya sukses, saya sukses. Maka jadilah sukses seperti perkataanmu. Yang bikin gagal, saudara, mulutmu sendiri. Ya, kata si Poltak, mulutmu harimaumu. Artinya apa? Mulutmu bisa terkam kau sendiri. Mulutmu bisa mencabik-cabik hidupmu sendiri. Mulutmu bisa membunuh dirimu sendiri. Bertobat Bapak Ibu Saudara. Bertobat, kutuki diri sendiri. Bertobat. Kadang-kadang kita berkata, saya ini jelek, saya ini tidak bagus, saya ini bodoh. Haleluya. Saudara tahu, setan senang. Setan senang, saudara. Tuhan sedih di sorga. Tuhan bilang, aku ciptakan kau serupa dan segambar dengan diriku. Mengapa kau mau ikut kata iblis, mengutuki dirimu sendiri? Maka jadilah sesuai dengan perkataanmu itu. Anak-anak muda, Bapak Ibu, dengar, mulai hari ini bertobat. Mulut kita perkatakan yang baik. Seperti perkataanmu yang baik, demikian hidupmu yang baik. Jadi supaya kita jangan takut dan khawatir, kita gunakan mulut kita memuliakan Tuhan. Kita gunakan mulut kita memberkati. Ya. Minimal saudara, apa sih untungnya? Coba saya mau bilang, apa untungnya kutuki dirimu sendiri? Gak ada, yang ada malah tambah sakit hati. Coba, orang yang bilang saya bodoh, itu akan menjadikan dirinya bodoh. Akhirnya dia kecewa kenapa dia bodoh, ya kan? Jadi apa fungsinya dan apa untungnya dia bilang dia bodoh? Haruslah sekarang berubah. Katakan, saya pintar meskipun saya kurang pintar. Tapi perkatakan, karena kata-kata itu penuh kuasa, saudara. Langit dan bumi diciptakan dengan perkataan. Tuhan bilang, perkataanku tidak jauh di langit dan di bawah bumi. Perkataanku ditaruh, diletakkan di setiap bibir lidah anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Jadi mulai katakan, mulai hari ini katakan kepada dirimu sendiri. Biarin orang mengutuki hidupmu. Biarkan orang lain mengatakan kita segala hal yang negatif. Tapi jangan kita ikuti apa kata orang lain itu kepada kita. Katakan, saya bisa. Katakan firman Allah yang baik bagi hidupmu. Maka apa yang terjadi? Maka Shekinah glory turun atasmu. Kemuliaan Tuhan turun atas hidupmu. Dan mengurapi engkau. Dan memberkati hidupmu. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan sudah berkata berulang-ulang kali kepada firman-Nya. Kenapa engkau masih takut? Ikutlah, percayalah. Coba kita baca lagi. Sama-sama baca saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi saudara, kita harus punya iman. Kadang-kadang kita mikir ini belum apa-apa, hanya mikir besok. Sekarang berubah. Tuhan bilang bersyukur untuk hari ini. Kalau hari ini kau bisa lewati hari ini dan masih hidup, masih bisa, ada hari esok, saudara. Amin. Ya, amin. Jadi harus punya iman. Ini kita masuk pengajarannya. Apa yang membuat orang menjadi takut?
Kalau kembali kepada 1 Yohanes 4 ayat 18 tadi berkata apa? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Kasihnya tidak lagi sempurna. Itu yang menyebabkan orang menjadi takut. Mengapa kasihnya tidak lagi sempurna? Karena kasihnya telah mengandung. Lagi hamil. Hamil apa? Hukuman. Ya kan? Sebab ketakutan mengandung hukuman. Orang yang mengalami ketakutan karena dia sedang hamil. Ya, jadi ini bukan bicara tentang ibu-ibu yang sedang mengandung, bukan. Tapi ini tentang rohani orang Kristen. Siapapun dia, besar, tua, kecil, muda, ya, paruh baya, apapun usia dan umurnya. Orang-orang yang mengalami ketakutan karena dia sedang hamil, mengandung apa? Hukuman. Ya. Tapi kabar baiknya saudara, itu belum melahirkan. Karena orang yang mengandung hukuman akan melahirkan dosa. Haleluya. Jadi kalau dia baru mengandung saja, hilangkan, hancurkan itu dalam nama Yesus. Dengan apa? Dengan kehidupan yang kembali memiliki kasih. Apa sih kasih itu? Kenapa dia tidak lagi kasih? Kasihnya menjadi tidak lagi sempurna karena dia nggak lagi mencintai Tuhan. Kasih itu cinta. Kasih yang dimaksud ini adalah agape. Kasih agape love. Jadi kasih akan Tuhan. Kenapa dia nggak lagi cinta sama Tuhan? Karena dia sekarang mulai cinta dengan dosa. Lama-lama orang cinta dosa dia mulai takut, saudara. Sejak kapan Adam dan Hawa takut sama Tuhan? Biasanya Adam dan Hawa ketika ada di Taman Eden, Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan datang mereka senang. Tuhan datang, ya, Hawa, Tuhan datang. Si Hawa bilang, Adam, Tuhan datang. Mereka datang berlari-lari menyambut Allah yang datang atas mereka di Taman Eden. Tapi sejak mereka mencintai hasutan iblis, mencintai keinginannya melawan Tuhan, sejak itu mereka mengandung hukuman. Dan sejak mereka mengandung hukuman, sejak itu mereka mulai takut. Adam, Tuhan cari mereka. Mereka sembunyi di balik pohon. Kenapa mereka sembunyi? Karena mereka sedang mengandung hukuman. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika seseorang sudah tidak lagi cinta Tuhan, maka dia akan menjadi takut. Takut tentang kehidupannya. Takut tentang masa depannya. Orang kalau cinta Tuhan, cintanya mengalahkan ketakutan. Kalau orang hidup dengan Tuhan, dia gak akan pernah takut dengan semua keadaan dunia ini. Mau BBM naik, mau apa lagi? Ya, listrik naik, mau apa lagi? Segala sembako naik, dia gak akan pernah takut kalau dia cinta sama Tuhan. Karena kalau dia cinta sama Tuhan, Tuhan cinta sama dia. Dan orang yang dicintai Tuhan tidak akan dibiarkannya berkekurangan. Tidak akan dibiarkannya susah. Tidak akan dibiarkannya mati sengsara, saudara. Orang yang cinta Tuhan, pasti Tuhan cinta. Nah, ada cerita cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan. Nah, ada. Tuhan kalau dia tahu memberi dan membalas semua orang yang mencintai dia. Kepada orang yang tidak cinta dia saja dia cinta. Apalagi orang yang cinta sama Tuhan, tidak akan dibiarkannya sekali-kali hidupmu dalam penderitaan. Cinta akan Tuhan. Ya. Jadi jangan cinta orang ketiga, saudara. Haleluya. Jangan cinta orang keempat. Haleluya. Karena kalau sudah kita tidak cinta lagi sama Tuhan dan cinta hal-hal duniawi, saudara, itu yang bikin kita jadi takut. Takut, takut besok, takut lusa. Gawat ini. Hancurlah hidup saya ini. Hancurlah masa depan saya ini. Nggak tahu mau buat apa ini. Orang-orang seperti itu karena cintanya sudah memudar. Ketika dia sudah beralih cinta, hukuman yang dia kandung, saudara,
Bahayanya kalau lama-lama dia mengandung-ngandung si hukuman ini, lama-lama melahirkan hukuman yang menjadikan dia maut, saudara. Itu penting sekali kita mempelajarinya. Yang kedua, kenapa orang menjadi takut? Alkitab bilang sama kita, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Ya tadi, Allah mudah datang. Jadi kebanyakan orang, saudara, matanya tidak lebih fokus, ya. Matanya lebih fokus pada hal duniawi dan tidak fokus pada hal rohani. Jadi dia punya mata ini lebih cenderung kepada hal-hal duniawi daripada melihat Tuhan. Coba kita baca, lihat cara Lot melihat. Ya, Kejadian 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya. Pandangnya kan berarti matanya toh. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan lihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11. Setelah itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Perhatikan saudara, akhir daripada Lot pergi ke Sodom dan Gomora, hartanya habis, istrinya jadi tiang garam, sisa dia dan anak-anaknya pulang dengan keadaan tanpa apa-apa. Hancur semua karirnya. Kenapa Lot memiliki kehancuran karir? Bahkan istrinya mati menjadi tiang garam, karena Lot ketika disuruh memilih yang dia pakai matanya. Tapi Abraham melihat dengan apa? Coba kita lihat. Abraham melihat dengan apa? Berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi waktu Tuhan menyuruh Lot memilih lewat Abraham, Lot pakai matanya untuk memilih apa yang dipandangnya baik. Setelah Lot memilih, Abraham tidak memilih. Abraham sabar-sabar saja. Tapi di situ setelah Tuhan berfirman, setelah Tuhan berfirman, barulah Abraham melihat. Jadi artinya Abraham memilih Kanaan itu berdasarkan apa kata Tuhan. Jadi dia melihat apa yang Tuhan sudah arahkan. Abraham pandanglah ke utara, timur, barat, dan selatan. Baru matanya mengikuti arah firman. Saudara, orang yang mau hidupnya sukses dan diberkati seperti Abraham adalah orang yang melihat berdasarkan apa kata firman Tuhan. Firman berkumandang, baru mata mengikuti. Jadi mata harus mengikuti apa kata firman. Sebab orang yang hidup seperti Abraham, hidupnya akan diberkati. Abraham waktu lihat tanah Israel, dia hanya melihat suatu saat tanah ini akan menjadi tanah yang diberkati Tuhan, tanah yang subur. Ya, tanah yang subur, saudara. Daerah-daerah gersang itu suatu hari kelak akan menjadi tempat perkebunan yang hebat. Jadi saudaraku yang terkasih, orang-orang yang hidupnya tidak takut adalah orang-orang yang berhidup sesuai firman, melihat sesuai firman. Ya. Jadi waktu saudara saya berdiri di tanah ini, waktu dulu saya masih ingat, kan waktu itu kita lagi berdoa cari tanah. Lalu Mami Sel bilang, Pak Pen, di belakang sini kan pas saya lagi bersembahyang di rumahnya Ibu Lili Moelat, di bawah situ, dia bilang, Pak Pen, di belakang ini ada tanah kosong. Coba Pak Pen lihat situ dulu dan berdoa.
Saudara, saya lihat ini kan miring tanahnya, gunung begini. Tetapi saya berdoa, saya gumuli, dan saya bermimpi. Dalam sebuah mimpi, saudara, saya melihat ada gereja dibangun tepat di pinggir gunung begitu. Dan gerejanya besar seperti yang kita berdiri saat ini ada di dalam ruangan ini. Seperti inilah besarnya. Tapi waktu saya melihat lapangan ini, saudara, aduh, gak berbentuk, saudara, dia miring begini. Ini kan baru kita bongkar, saudara, jadi begini bagus. Tapi sebelumnya miring. Kalau secara orang yang berpikir, dia akan berpikir, nak mungkin tanah begitu kok jadi gereja. Tapi hari ini, saudara, saya hanya mendengar apa kata firman dan penglihatan itu. Dan saya melihat apa yang saya lihat dalam mimpi sekarang sudah digenapi hari ini. Kalau hari ini engkau melihat di meja makanmu tidak ada apa-apa, dengar kata Tuhan. Karena kalau firman-Nya yang menunjukkan bagimu, mejamu akan terisi penuh dengan berkat yang melimpah. Amin. Kalau engkau hari ini buka dompet dan dompetmu tuh nggak ada apa-apanya, nggak ada isinya, mungkin tinggal logam-logam kecil. Hari ini jangan pakai mata untuk melihat isi dompetmu, pakai firman Tuhan untuk melihat jauh di balik dompet yang kosong. Tuhan akan isi penuh. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, adakah engkau hanya melihat seperti Lot, di mana yang subur, di situ kita pergi, dan kau berpikir dengan yang subur itu akan membawa investasi dan keuntungan. Sekali engkau melihat dengan cara pandang mata manusiawimu, engkau akan kehilangan segala asetmu seperti Lot kehilangan segala-galanya. Tapi waktu engkau memilih apa kata firman, engkau tidak melihat apapun. Engkau melihat mungkin padang belantara, semak belukar, tidak ada apa-apanya. Tahukah ketika matamu diizinkan Tuhan mendengar firman yang berkata-kata, maka apa yang gersang, apa yang semak belukar akan dibangun oleh Tuhan untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja atas hidupmu dan hidupku.